Tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Ibu, Bapak, serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah yang Maha Kasih, karena kasih-Nya telah menyatukan kita di tempat ini untuk kembali memuji dan memuliakan Dia dalam doa-doa kita. Kita berkumpul di sini untuk bersyukur atas diwisudanya anak, adik, saudara kita, Gabela Krisenia Amoria Pali. Perayaan syukur sore ini juga menjadi pertanda bahwa kita semua tidak hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri dalam menuju kesuksesan. Ada banyak orang yang campur tangan dalam kesuksesan anak kita, Gabela Ksenia Amoria Pali. Ibu, bapak, serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Setelah kita menyadari akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita, marilah kita berdoa dari hati yang penuh syukur kepada Tuhan. Kita mengakui segala dosa dan memohon ampun kepada Bapa yang Maha Kuasa, agar kita tetap menjadi putra-putri Bapa yang berkenan di hatinya dan layak mengikuti ibadah ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke kehidupan yang kekal. Amin. Bacaan diambil dari surat Paulus yang pertama pada jemaat di Korintus. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang menegahkan diri di hadapan Allah.
tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Tuhan besertamu Dan besertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itulah, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Inilah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada sore hari ini, kita berkumpul untuk bersyukur atas wisudanya anak adik saudari kita, Gabriela Visenia Amoria Palu. Perayaan syukur sore ini juga menjadi pertanda bahwa kita semua tidak hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri dalam perjuangan menuju kesuksesan. Ada banyak orang yang turut campur tangan dalam kesuksesan anak adik saudari kita, Gabriela Visenia Amoria Palu. Dan kita juga percaya semua itu karena kasih Allah yang begitu besar kepada kita semua. Keberhasilan dan kebanggaan kita bersama malam ini, khususnya anak adik saudari kita, Gabriela Visenia Amoria Palu, adalah kehendak Allah sendiri. Tugas kita adalah berencana, berdoa, dan bertindak. Selanjutnya, Tuhanlah yang menentukan. Catatan penginjil Matius, Yesus sedang mengajar para muridnya tentang dasar hidup beriman. Keunggulan hidup beriman atau beragama adalah dalam perilaku atau tindakan, bukan wacana atau omong. Maka, marilah kita mawas diri perihal penghayatan iman atau agama kita masing-masing. Jika masing-masing dari kita berani mawas diri dengan rendah hati dan terbuka, kiranya kita akan mengetahui dan mengakui bahwa sampai kini kita telah menerima aneka macam nasihat, petua, saran, atau ajaran yang baik dan benar secara melimpah rupa, entah melalui orang tua kita masing-masing, para guru, serta rekan kerja atau partner kita. Namun demikian, dengan jujur kita harus mengakui bahwa kurang dalam pelaksanaan atau penghayatan, maka baiklah kita memperbaiki diri alias bertobat. Tidak ada kata terlambat untuk memperbarui diri atau bertobat. Keteladanan dan atau kesaksian merupakan cara utama dan pertama dalam pewartaan iman, pendidikan, atau pembinaan yang tak tergantikan dengan cara lainnya. Wisudawan sebagai generasi muda diharapkan membuka diri terhadap aneka teladan dan kesaksian hidup dan berbudi pekerti luhur dari orang tua, guru, atau pendidik senior. Hendaknya kita juga lebih mengimani dan menghayati aneka nasihat, saran, ajaran yang baik daripada melihat cara hidup dan cara bertindak orang yang bersangkutan. Karena memang para sarjana kita akan lepas dari kelemahan, kerapuan, dan keterbatasan.
Laksanakan atau lakukan apa yang mereka ajarkan, tetapi jangan ikuti perilaku mereka yang tidak baik. Sekarang, sang wisudawan akan menutup buku pelajaran dan membuka kehidupan baru. Mereka telah banyak mendapatkan ilmu yang memadai untuk dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sekaranglah saatnya bagaimana Anda memilih dan mempraktekkan ilmu dan cara pandang tersebut. Masyarakat kita membutuhkan ahli di bidang kesehatan untuk kerjasama menuju kebaikan bersama. Tetapi lebih penting dari itu, praktek kehidupan dan kesaksian seorang sarjanalah yang bisa menyebabkan terjadi perubahan dalam masyarakat kita. Sekiranya firman Tuhan yang kita renungi ini menguatkan langkah kita semua, terutama sang wisudawan, untuk terjun ke dalam kehidupan masyarakat. Ibu, bapak, serta saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengungkapkan iman dan kepercayaan kita kepada Bapa di surga. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga ia bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, Allah itu Maha Baik dan Maha Pemberi. Ia setia dan sabar menanti kita untuk dapat berbicara dengan Dia. Datanglah kepadanya, maka kita akan memperoleh kebahagiaan. Untuk itu, marilah kita sekarang memanjatkan doa-doa permohonan serta ungkapan hati kita di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Bagi anak adik kita, Gabriela Kristenia Amulia Pali yang merayakan syukuran wisuda pada hari ini. Ya Tuhan, bimbinglah dan tuntunlah selalu dalam kehidupan selanjutnya, baik karir maupun proses hidupnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Tuhan, berilah rahmat kesehatan dan kebijaksanaan untuk dapat mewartakan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Baik, Engkau berkehendak agar semua orang menjadi selamat dan tidak ada yang binasa. Maka kami mohon, kabulkanlah doa umat-Mu ini. Moga-moga karena pimpinan-Mu hidup dunia dalam perdamaian dan keadilan, serta kiranya umat-Mu memuliakan Engkau dalam ketenangan dan kebahagiaan. Dan Kristus Tuhan yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudari yang terkasih, kita telah dipersatukan oleh iman yang sama. Maka sebagai putra putri Bapa yang satu dan sama, marilah kita berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh putranya sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita saling memberikan salam damai. Marilah kita akhiri ibadah kita ini dengan doa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, sinarlah hati kami dengan buah-buah Roh Kudus-Mu, agar semakin hari kami semakin dewasa dalam beriman kepada-Mu.
Jauhkanlah kami dari semua kesulitan hidup, serta persatukanlah kami dengan Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa.